Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji, keagungan, kemuliaan, ketaatan, kepatuhan, marilah kita serahkan kepada pemilik sejatinya, Allah Rabbul Alamin. Kita memuji Allah, kita memuja Allah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang kita terima, jauh lebih banyak dari kesanggupan kita menghitungnya. Terlebih lagi kita yang ngumpul di masjid ini perlu bersyukur pada Allah Ta'ala, karena dari sekian nikmat yang kita terima, ada nikmat yang tidak semua manusia terima, tapi kita terima alhamdulillah, yaitu nikmatul iman wal Islam, yang tanpa itu kita tidak mungkin hadir di masjid ini. Kita tidak mungkin bangun sholat subuh tadi pagi. Kita tidak mungkin mengerti mana yang hak, mana yang batil. Dan kita tidak mungkin menjadi pihak yang berani menyatakan tidak kepada arus dunia modern saat ini. Salawat salam sejahtera marilah kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama, Khalilullah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sangat sering saya kutip, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah berita nubuwah, berita tentang masa depan yang berbunyi sebagai berikut. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan, laksana sepotong malam yang gelap gulita. Fitanan adalah bentuk jamak, bentuk plural dari kata fitnah. Kalau fitnah artinya satu ujian, kalau fitanan artinya banyak ujian. Jadi melalui hadis ini Nabi ingin mengingatkan kita umatnya, berhati-hatilah kalian, dan bentuk hati-hati itu adalah dengan segera beramal, amal yang benar, amal yang baik, amal yang tentunya sesuai dengan sunnah Nabi, sebelum datangnya suatu keadaan di mana dunia ini diselimuti, dilanda oleh fitnah yang begitu banyak, kaqita'il lailil muslim, sehingga dunia menjadi laksana sepotong malam yang gelap gulita. Dan cilakanya, kalau kita mau jujur, tampaknya hadis ini
mengacu ke zaman di mana kita hidup hari ini. Suatu potongan zaman yang ujiannya sangat berat bagi umat Islam. Karena di zaman ini Allah Ta'ala mentakdirkan kita sebagai satu kumpulan manusia yang mengaku bersyahadatain berada dalam posisi sedang kalah. Dan sebaliknya Allah Ta'ala izinkan kaum kafir Barat, Amerika, Eropa yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani, memimpin dunia ini. Padahal dunia ini adalah tempat di mana kita seharusnya beribadah. Namun karena Allah takdirkan mereka yang memimpin dunia, mereka sebagai pemimpin, pengarah, mereka tidak mengajak kita untuk beribadah. Sebab jangankan mereka mengajak kita beribadah, mereka sendiri tidak beribadah. Mereka tidak mengenal Allah Ta'ala. Mereka tidak mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak mengenal al-Islam. Karenanya saudaraku rahimakumullah, apa yang mereka kenal? Bangsa Barat hari ini pada hakikatnya adalah kelanjutan dari sebuah bangsa di masa lalu yang pernah digdaya juga. Namanya bangsa Romawi. Dalam bahasa Al-Qurannya Ar-Rum. Dan ini ada surahnya, nama surah bangsa Romawi. Bangsa Romawi dahulu kala sempat digdaya. Imperiumnya membentang begitu luas di sekitar lautan Mediterania. Dan mereka mempunyai ciri khas yang ternyata ciri khas itu dimiliki oleh bangsa Romawi modern yang memimpin dunia hari ini. Sama persis. Dan Allah abadikan ciri mereka di dalam surat bangsa Rum ayat ke-7. Silahkan dicatat, nanti diperiksa. Apa kata Allah tentang bangsa Romawi? Kata Allah Ta'ala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Romawi hanya mengerti, hanya memahami, hanya mengetahui perkara-perkara yang material, yang zahir saja dari kehidupan dunia ini, sedangkan terhadap akhirat mereka lalai. Itulah bangsa Romawi. Dan itulah bangsa yang Allah sedang izinkan memimpin dunia hari ini. Dan tolong garis bawahi Pak, kalau khotib mengatakan Allah izinkan, tidak sama artinya dengan Allah ridhai. Apapun yang terjadi di dunia ini hanya bisa terjadi karena izin Allah. Tapi tidak semua yang terjadi di dunia ini pasti Allah ridhai. Tidak. Termasuk salah satunya adalah Allah sedang mengizinkan kaum kafir Yahudi Nasrani memimpin dunia hari ini, tapi bukan berarti Allah ridho dengan kepemimpinan mereka. Kenapa? Karena mereka hanya mengenal urusan dunia semata. Adapun urusan akhirat mereka lalai. Karenanya kalau Bapak ketemu orang bule kafir bukan muslim, mau itu orang Amerika kah, Australia kah, Eropa kah, Anda ngobrol dengan dia tentang urusan dunia, pasti Anda akan diceramahi sama dia. Dia menguasai pembicaraan. Karena dia ngerti betul urusan dunia. Dan karenanya Anda jangan mau kalah mental dengan dia. Jangan biarkan dia ngoceh terus. Anda banting setir. Anda beranikan diri. Mengajak dia bicara tentang akhirat. Bicara tentang kematian. Bicara tentang alam kubur. Berbicara tentang hari berbangkit. Berbicara tentang hari dibaginya catatan amal. Berbicara tentang hari dihisap manusia. Dan berbicara tentang surga dan neraka. Seketika dia akan diam. Kenapa dia diam? Because they don't understand about it. They don't understand anything about it. Mereka nggak ngerti apapun tentang urusan akhirat. Mereka lalai tentang urusan akhirat. Dan mereka diam bukan hanya karena nggak ngerti, tapi karena di dalam hati mereka, apa yang mereka katakan? Mereka katakan,
What are you talking about, brother? This is nonsense. Kamu bicarakan apa, wahai saudaraku? Ini kan nonsense. Apa yang kamu bicarakan? Hidup kan cuma di dunia saja. Kita mati, selesai urusan. Itulah logika orang barat, Pak. Dan mereka mimpin dunia hari ini. Dan Allah izinkan mereka mendapatkan pintu-pintu dunia yang dibuka lebar-lebar sama Allah Ta'ala. Science, teknologi mereka kuasai. Demi apa? Demi dunia. Karenanya, kalau kita mengaku beriman, sikap yang harus kita miliki menghadapi mereka dengan segala kepemimpinannya, dengan segala kedikdayaannya adalah sikap kritis. Sikap yang tidak begitu saja membeo. Sebab kalau tidak, niscaya kita akan masuk dalam perangkap syaitan, di mana kita diajak untuk melanggar aturan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengeluarkan dekret bagaimana harusnya kita bersikap terhadap Yahudi dan Nasrani. Apa dekretnya? Al-Ma'idah 51. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum. Hai orang-orang beriman, jangan jadikan Yahudi Nasrani itu aulia. Aulia punya beberapa pengertian, Pak. Di antaranya aulia berarti teman kepercayaan. Aulia berarti sahabat karib. Termasuk aulia berarti pemimpin. Jadi Allah melarang kita menjadikan mereka sahabat karib, teman kepercayaan, apalagi pemimpin. Yang kemudian kita manut aja sama mereka. Mereka nyuruh kita pakai masker, kita pakai masker. Mereka nyuruh kita distancing sholat, kita ikut distancing. Mereka menyuruh kita minum berbagai obat-obatan kimiawi yang mengandung racun, kita minum. Mereka menyuruh kita untuk dimicin, kita micin. Demi Allah, renungkan saudaraku. Mereka hanya mengerti urusan dunia, mereka tidak mengerti urusan akhirat. Kita yang ngerti. Karenanya saudaraku rahimakumullah, melalui mimbar mulia ini, khatib mengingatkan diri sendiri dan kita sama-sama. Mari kita kembali kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah tentang hakikat dunia ini dan hakikat akhirat. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan sebuah pesan kepada para istri beliau. Dan yang langsung menanggapi adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Aisyah terkenal istri beliau yang paling muda sekaligus paling cerdas. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, Man ahabballah, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa senang, suka, cinta ketemu dengan Allah, maka Allah suka, senang, cinta ketemu dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang benci, yang tidak suka, yang tidak senang ketemu dengan Allah, Allah pun tidak suka, tidak senang, benci ketemu dengan dia. Ini pesan Nabi di hadapan para istri beliau. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya yang menanggapi. Dia mengatakan, Inna nakrahul maut. Ya Rasulullah, kami semua ini nggak suka dengan kematian. Masya Allah Ta'ala. Nabi nggak ada ngomong soal kematian. Nabi sedang bicara tentang orang yang suka ketemu Allah dan orang yang benci ketemu Allah, ya kan? Tiba-tiba istri Nabi yang cerdas ini langsung berkomentar, mana ada di antara kami yang suka dengan kematian, kami semua benci dengan kematian. Apa kata Nabi? Laisa dzaki. Enggak demikian. Bila seorang mukmin dijemput kematian, maka malaikat datang kepada dia, memberikan kabar gembira kepada dia, memperlihatkan tempatnya di akhirat nanti yang penuh kenikmatan. Maka si hamba mukmin ini
melihat itu semua, senang sekali melihatnya. Sehingga dia senang ketemu Allah. Maka Allah pun senang ketemu dia. Wal kafir, sebaliknya orang kafir, ketika kematian menjemputnya, malaikat datang kepada dia. Memberikan kabar buruk kepada dia. Memperlihatkan tempatnya yang buruk di akhirat nanti. Yang sungguh mengerikan. Dan ini semua menyebabkan si kafir ini nggak suka dengan itu semua yang dia lihat di depannya. Sehingga dia benci ketemu Allah. Allah pun benci ketemu dia. Saudaraku rahimakumullah. Apa sih ujung akhir dari kehidupan kita di dunia ini? Ujung akhir kehidupan di dunia adalah bagaimana kita menghadapi kematian dengan cara yang sebaik-baiknya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kita sadar tidak sadar sedang dibangun opini kita oleh yang memimpin dunia bangsa Romawi ini, yang sekularis, materialis, yang tidak ngerti urusan akhirat ini, untuk berlomba-lomba mengejar dunia. Kita semua sibuk mengejar dunia, tapi kita tidak sibuk mengejar akhirat. Padahal arahan Allah sangat jelas dalam Al-Quran. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah, buruklah, raihlah ya berbagai karunia yang Allah sediakan untukmu berupa negeri akhirat. Tapi jangan lupakan bahagianmu dari dunia. Itu pesan Allah Ta'ala. Cuma sayang, sebagian muslim hari ini, bahkan sebagian orang yang dianggap sebagai agamawan, ketika menafsirkan hadis ayat ini, mengatakan apa? Dalam Islam jadi orang kaya nggak terlarang. Silahkan jadi orang kaya. Para sahabat banyak yang kaya. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. Silahkan. Yang penting jangan lupakan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Dari mana logika itu datang? Padahal ayatnya jelas-jelas mengatakan, kejarlah akhirat. Tapi jangan lupakan bahagianmu dari dunia. Nggak ada ayat mengatakan, kejarlah dunia. Yang penting jangan lupa akhirat. Nggak ada itu, Pak. Orang beriman adalah orang yang akhirat ada di hatinya terus-menerus. Bukan akhirat, bukan dunia yang di hatinya. Sehingga seorang Abu Bakar Siddiq yang terkenal kaya raya, beliau saudagar sukses. Tapi beliau punya pepatah, ucapan, kalimat mutiara yang sangat berharga. Apa kata dia? Ij'alid dunya fi aidikum wala taj'alid dunya fi qulubikum. Jadikan dunia sebatas di dalam genggaman tanganmu, jangan biarkan dunia masuk ke dalam hatimu. Apa yang mestinya ada di hati orang beriman? Al-akhirah. Saudaraku rahimakumullah, mari kita jadi laksana para sahabat. Para sahabat itu terkenal sebagai hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi, tapi hati mereka di langit. Itulah para sahabat. Sehingga kita bertanya, kenapa bisa demikian para sahabat? Karena mereka dibina, dididik, dibentuk, ditarbiyah oleh manusia yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi kita, bagaimana akhlaknya? Sahabat bertanya, ya Aisyah radhiyallahu anha, wahai ummul mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Jawaban Aisyah singkat padat, kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Sehingga seorang ulama dari Mesir menjuluki Nabi kita sebagai apa? Al-Qur'anu yamshi alal ard. Quran yang berjalan di muka bumi. Hari ini saudaraku, Quran bukan berjalan di muka bumi. Adanya di laci-laci, Pak. Kita jauh dari Al-Quran. Saudaraku rahimakumullah. Marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang menghayati betapa dekatnya akhirat. Jangan sebaliknya kita menghayati betapa dekatnya kematian. Lalu kita takut dengannya, lalu kita berusaha menghindar darinya, lalu kita berusaha memperpanjang umur kita dengan berbagai upaya-upaya yang kelihatannya menarik, padahal sesungguhnya mengandung racun. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah pertama kami yang intinya ingin menyadarkan kita semua, mari kita kembali kepada sikap Al-Qur'an tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah jelas tegas mengatakan dalam surat Al-Ankabut, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan. Wa inna daral akhirata lahyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terkenal dengan pepatahnya, kata-kata mutiaranya yang berbunyi, "Idza matan nas istayqadha." Bila manusia meninggal dunia, dia bangun dari tidurnya. Jadi kita sekarang sedang bermimpi nih Pak, semua kita ini. Begitu kita meninggal, kita bangun. Dan dalam Al-Quran juga digambarkan bahwa begitu nyawa seseorang melayang dari tubuhnya karena kematian, saat itu tiba-tiba pandangan matanya menjadi tajam. Jauh lebih tajam dari kita yang masih hidup di dunia ini. Terutama dalam hal apa? Dalam hal membedakan al-haq wal batil. Semua manusia begitu meninggal dunia, langsung dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Karenanya orang beriman yang jujur imannya, begitu dia meninggal, rasa syukurnya luar biasa. Karena setelah dia lihat mana yang hak, mana yang batil, ternyata dia waktu di dunia hidup berpihak pada yang hak dan menentang yang batil. Sebaliknya orang kafir, Pak. Begitu melayang nyawanya, begitu dia meninggal, dia menyesal. Karena Allah pun perlihatkan pada dia mana yang hak dan mana yang batil. Dan ternyata seumur hidupnya waktu masih di dunia, dia berpihak pada yang batil dan dia menentang yang hak. Saudaraku rahimakumullah, di dunia ini, ya, dunia ini adalah tempat Allah kaburkan mana yang hak dan mana yang batil. Apatah lagi tatkala Allah sedang izinkan ahlul batil yang memimpin dunia hari ini. Mereka ingin menggambarkan yang hak sebagai batil, yang batil sebagai hak. Karenanya jangan jadi mukmin yang ragu-ragu. Tatkala Anda melihat orang-orang soleh dituduh radikalis, teroris, nyatakan itu orang soleh. Tatkala Anda melihat para pejuang hak asasi manusia dikatakan sebagai pejuang hak asasi manusia, padahal hakikatnya mereka lah penjahat, mereka lah elit global, tengik-tengik itu, nyatakan mereka ini penjahat. Jangan tersilaukan dengan Bill Gates, dengan kekayaannya yang luar biasa. Padahal program Bill Gates nggak lagi lain adalah depopulation, mengurangi jumlah penduduk populasi planet bumi ini. Dengan kata lain, dia doyan membunuh manusia. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah siang hari ini menyadarkan kita bahwa waktu kita cuma sebentar di dunia. Karenanya mari kita jadi hamba-hamba Allah, pencinta dan perindu akhirat, bukan pencinta dan perindu dunia. Dan mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Karena kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling jenius, paling cerdas kata Nabi, adalah yang sering evaluasi perbuatan tingkah lakunya dan dia amalnya untuk kehidupan setelah kematian, bukan sebelum kematian. Karenanya berhentilah kita bertanya pada cucu kita, anak kita, "Nak, cita-cita kamu apa nanti kalau sudah besar?" Nggak ada gunanya itu. Tanyakan pada dia, cita-cita kamu di akhirat jadi apa? Kalau kita mendengar jawaban dia, saya cita-citanya husnul khotimah, saya cita-citanya mati syahid, ini yang kita inginkan. Dan ini mustahil bisa kita lakukan tanpa kita sendiri mempunyai sikap dan cita-cita yang serupa dengan itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma adhillash syirka wal musyrikin, Allahumma ansuril muslimin al madhlumin al mustad'afina fi kulli makanin wa fi kulli zamanin, khassatan fi Palestin, fi Syam, fi Suria, fi Gaza, fi Myanmar, fi Xinjiang, fi Hindia, fi Rohingya, fi Indonesia, fi Afghanistan, fi Yaman ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mu'minin al mukhlisin al muwahhidin al mujahidin fi sabilillah fi kulli makanin wa fi kulli zamanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.